Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua teman-teman kelas kewirausahaan ya. Senang sekali bisa menyiapkan materi atau menyampaikan materi kepada kalian walaupun secara online ya, di hari atau di minggu ke-6 ya. Sudah mendekati kita akan UTS, sehingga saya kemarin meminta kalian untuk segera mengumpulkan judul ataupun mengumpulkan UMKM, baik itu produk, jasa ataupun tempat wisata, untuk kalian review sebagai tugas UTS. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini berkaitan juga dengan UTS kalian nanti, pembuatan konten media sosial ya. Lebih spesifiknya tentang review tentang produk dan jasa. Nah, nanti kalian aplikasikan saja di rencana UTS kalian. Oke, kita mulai dulu. Kalau teman-teman mungkin gak asing ya dengan kalimat apa itu konten review gitu. Kemudian teman-teman yang sering main TikTok ataupun Instagram itu relate banget gitu ketika melihat ada influencer ataupun brand ambassador itu mempromosikan produknya dengan cara review. Kemudian ada beberapa food vlogger, beauty vlogger, kemudian ada sport vlogger yang dimana ada beberapa selipan produk, ada beberapa honest review atau review jujur tentang sebuah produk atau jasa. Nah, dari secara pengertian itu sendiri, konten review adalah jenis konten yang berisi ulasan atau tinjauan terhadap suatu produk, baik itu layanan ataupun pengalaman tertentu gitu. Misal kalian ada yang review tempat wisata. Nah, gimana experience kalian waktu pergi ke tempat wisata tersebut, kemudian keunggulan dari tempat wisata tersebut itu apa, kemudian ada layanan-layanan yang menurut kalian menarik atau enggak, ataupun ketika kalian pergi di suatu coffee shop yang di situ selain makanannya enak, ternyata comfort juga untuk nugas. Dan beberapa saya lihat coffee shop di Pekanbaru ini ada juga yang menyediakan photo box, sehingga sangat menarik ya untuk audiens anak-anak muda, anak-anak sekolah. Apalagi di malam minggu itu pasti ramai sekali. Ada salah satu coffee shop, La Cosa kalau tidak salah ya, atau teman-teman pernah ke sana, itu foto boothnya terkenal gitu. Nah, jadi konten review itu berisi tentang bagaimana seorang influence ataupun seorang content creator itu mereview atau menelisik ya, sebuah produk, sebuah layanan gitu, sehingga customer itu akan tahu gitu, ataupun audiens itu akan tahu apa produk yang sedang dia dibicarakan atau apa produk yang sedang direview dan sebagainya. Oke. Nah, untuk langkah pertama, nah ini saya sarankan kemarin mengambil judul yang cukup relatable dan judul yang cukup mudah untuk bisa dieksekusi. Itu karena ada beberapa hal yang mungkin perlu kalian perhatikan. Salah satunya adalah step by step ini ya. Yang pertama tentu segmentasi berdasarkan demografi. Nah, itu ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian lokasi. Nah, misal ada kemarin yang ingin review tentang bola-bola ayam gitu, atau produk makanan ya. Nah, kira-kira penggemar makanan itu dalam rentan usia berapa yang suka bola-bola ayam, kemudian jenis kelaminnya apakah dominasi perempuan ataupun dominasi laki-laki, sehingga dengan menentukan hal itu kalian bisa tahu arah konten kalian nanti. Nah, misalkan dengan kemudian icip-icip yang lucu itu cewek-cewek, karena customer bola-bola ayam tuh lebih banyak cewek. Ataupun ketika kalian review cafe, nah itu lihat juga kalau customer yang datang ke cafe itu lebih banyak anak-anak muda, tentu kalian akan menyesuaikan dengan template yang ada gitu. Misalkan kemudian dengan storytelling yang enak, nyaman, suaranya empuk gitu, bisa juga diterapkan di dalam konten kalian nanti. Kemudian langkah kedua itu ada segmentasi berdasarkan psikografi ya, seperti halnya minat, gaya hidup, kemudian values ya. Contoh ya, kita sering melihat banyak coffee shop juga ada values-nya tersendiri. Misalkan coffee shop ini cenderung lebih tenang dan cocok untuk work from cafe ataupun work from anywhere. Kemudian ada coffee shop yang cenderung ramai karena setiap hari ada live music gitu. Kemudian ada orang yang pengen pergi coffee shop karena di coffee shop tersebut ada
foto boxnya yang lucu-lucu, kemudian Anda juga pengen beli ke coffee shop kopinya karena ada misalkan kerjasama dengan kartun, misalkan yang terbaru ini ada Tomorrow Coffee yang bekerja sama dengan Jujutsu Kaisen ya, dan wadahnya cukup menarik karena berbalut anime gitu. Kemudian ada langkah ketiga. Nah, ini yang perlu kita tentukan ya. Kita mau pakai apa sih, ataupun kita itu pengen upload di mana. Nah, itu menyesuaikan dengan audiens itu banyak pakai platform yang mana. Tentu kita nggak asing ya dengan Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, mungkin hari ini kebanyakan orang pasti dominasi besarnya itu ada di Instagram dan TikTok. Nah, pasti semua kalian punya Instagram dan TikTok. Nah, kalian bisa lihat algoritma konten seperti apa yang akan muncul gitu. Misalkan dalam kelas kita itu ada 40-an orang gitu, pasti ada semua pakai TikTok, ada semua pakai Instagram. Tinggal bagaimana kita menentukan kita mau bikin kontennya itu mengikuti kaidah platform yang mana gitu. Misal dari TikTok kita pakai sound-sound yang viral gitu. Misal sound yang viral sekarang ada yang pakai promo lagu di Bikini Bottom, kemudian ada lagunya Kendrick Lamar, Fit Seza gitu, kemudian ada sound-sound viral yang lain. Kalau Instagram mungkin dibatasi dengan durasi ya 120 detik. Tentang bagaimana kalian bisa memanajemen waktu konten kalian kurang dari 120 detik ataupun 120 detik pas gitu mungkin ya. Oke, ini juga bagian yang cukup penting bagi kalian tentang perencanaan konten review atau plan strategi kalian gitu. Gimana sebenarnya pengen apa sih, menonjolkan produk apa sih yang kalian review. Misalkan kemarin dia menuliskan juga tentang bola-bola ayam gitu. Nah, bola-bola ayam tuh kalian pengen menyampaikan apa dari situ gitu. Apakah pengen istilahnya promosi ataupun rebranding gitu. Tapi kan kalau dalam konteks tugas kita, tujuan review kita adalah mengerjakan ujian tengah semester. Nah, kemudian yang kedua memilih jenis produk ataupun jasa yang relevan dengan minat target audiens. Nah, tentu kemarin ini juga relatable dengan saran saya ya, kalian membuat produk itu yang mudah kalian kerjakan, jangan sulit untuk kalian kerjakan, ataupun yang dekat dengan diri kalian gitu. Misalkan kalian minat dalam kuliner ataupun hobi makan bola-bola ayam ya, it's okay, so good, so far so good lah memilih pilihan itu. Ataupun kalian hobi nongkrong gitu, nah bebas kalian mau ambil coffee shop yang seperti apa, tapi penyampaian kalian nanti kalian elaborasi sendiri ya. Nah, kemudian ini juga penting menentukan gaya penyampaian, informal kah, formal kah, humoris atau profesional. Ini ada beberapa contoh kan kemarin yang sudah saya sampaikan di kelas gitu. Ada yang formal, ada yang informal, ada humoris dan profesional. Nah, mungkin kalau kalian memilih platformnya juga, TikTok itu terkesan lebih santai ya, ataupun Instagram itu cenderung ada pakem-pakemnya lah. Nah, kalian bisa tentukan sendiri. Nah, yang keempat ini ada riset pesaing untuk memahami tren dan strategi yang digunakan dalam review produk sejenis. Nah, kalian bisa lihat juga influencer atau konten kreator yang mereview produk serupa ataupun produk makanan serupa, tentang bagaimana mereka menyampaikan review produknya gitu. Oke, silahkan untuk absen ya, jangan lupa absen menggunakan email Unri dan segera submit ketika jam perkuliahan, ataupun jangan submit di hari yang bukan mata kuliah ini ada gitu. Nah, oke, next ada teknik menyusun konten review. Tentu kemarin saya contohkan beberapa ya di kelas tentang review. Itu kalian bisa jelas bahwa ada pendahuluannya, ada isi utamanya, ada penutup. Contoh seperti yang saya sampaikan di kelas kemarin, ada review sate taichan ya. Nah, sate taichan misalkan dengan kalimat, kalian tahu nggak ternyata ada sate taichan, enak loh di Pekanbaru, tempatnya comfy, tempatnya kemudian dekat dengan coffee shop dan sebagainya. Nah, kemudian ada isi utamanya. Nah, dia menjelaskan sate taichannya per porsi itu berapa, kemudian rasanya bagaimana. Selain itu ada minuman apa saja gitu. Dan penutupnya di konten yang saya contohkan di kelas itu ada dia menyebutkan tempatnya di mananya gitu, ataupun ajakan untuk ayo jangan lupa datang ke sate taichan ini, dijamin rasanya enak gitu. Nah, silahkan ini kalian bisa eksplorasi ya, bebas seperti apa kalian akan membuatnya, yang penting mengandung 3
unsur utama ini supaya nanti nggak bingung kalian sebenarnya mau ngomongin apa gitu. Nah, oke. Kemudian strategi visual dan desain, mungkin teman-teman yang pakai CapCut ya ini akan cenderung enak lah, ataupun yang mau pakai Canva juga sekarang sudah bisa edit video lah di dalamnya, sehingga memudahkan kalian. Misalkan kalian mau kolaborasikan video tersebut dengan gambar-gambar ataupun dengan efek-efek yang lucu, itu bebas gitu. Setidaknya teori ini hanya akan membekali kalian, tapi dalam praktikal gitu, ini pilihan kalian lagi kembali ya. Silahkan bisa kreatif lah istilahnya. Nah, yang kemudian viral di akhir-akhir ini di sosial media adalah teknik storytelling visual untuk meningkatkan engagement. Misal dengan cara penyampaian yang lucu. Misalkan ada beberapa konten kreator daerah yang dia menyampaikannya dengan bahasa daerah. Contoh di Pekanbaru ini kan beda dengan misalkan saya yang dari Jawa gitu. Mungkin dengan bahasa Jawa. Misalnya contohnya oh yang ngerti nggak? Nah, atau re, ayo re gitu. Nah, tapi kemudian di Pekanbaru, weh kalian tahu nggak weh gitu, misalkan. Bebas. Kemudian ada konsistensi dalam gaya visual. Jangan-jangan tiba-tiba terlalu ngejreng, kemudian terlalu gelap lagi. Nah, itu kan nggak konsisten, sehingga di mata pun nggak nyaman sebenarnya. Kemudian penggunaan font, kalian perlu perhatikan jangan sampai font itu menutupi. Misalkan ada kreator di sini lagi review makanan gitu, fontnya di sini, misalkan di sini ataupun di bawah, ataupun ketika kalian alamat ya, mencantumkan alamat dan ada gambar tempatnya, usahakan ada di tengah, di bawah, ataupun di atas ya. Jangan ketika ada gambar nama tempatnya kalian tempelkan juga lokasinya di situ, nanti nggak kebaca atau nggak kelihatan. Terus opacity-nya kalian perhatikan juga ya. Oke, yang terakhir, ini lebih ke sebenarnya bukan wajib sih, tapi lebih ke fardu ain lah, tentang bagaimana kalian mengemas captionnya atau menggunakan hashtagnya yang lebih relevan. Tapi karena ini project ya, tugas kita, tentu nanti ada aturan-aturan captionnya yang saya akan share di minggu selanjutnya sebelum UTS ya, supaya template-nya sama. Tapi ketika kalian pengen review mandiri ataupun pengen istilahnya belajar hari pertama menjadi content creator, nah itu kalian perlu perhatikan ini. Misalkan penggunaan hashtag, walaupun ada beberapa FYP spesialis yang mengatakan bahwa hashtag itu sebenarnya nggak penting gitu, tapi sah-sah saja ketika kalian memposting sesuatu menggunakan hashtag. Misalkan kalian review sate Taichan Pekanbaru, tentu dengan hashtag sate Taichan, hashtag Pekanbaru. Nah, kemudian ada optimalisasi kata kunci dalam caption dan deskripsi untuk kemudahan pencarian. Misalkan sate Taichan viral atau skincare viral, sunscreen viral. Nah, kemudian ada menjadwalkan posting di waktu yang tepat, prime time ya, berdasarkan insight media sosial. Nah, kalau kalian pakai juga TikTok Analytics Studio, kalian juga ada di menit berapa orang tuh cenderung melihat konten kalian. Kalau yang sudah ada postingan ya, kalau yang udah belum mungkin nggak bisa dilihat. Ataupun Anda banyak berseliweran ya tentang jam-jam FYP di TikTok. Nah, silahkan, bisa kalian pertimbangkan juga. Tapi beberapa ada pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak tergantung jam ya, tapi tergantung tentang hook kita sampai atau enggak gitu. Kemudian ada cross promotion antar platform untuk memperluas audiens. Nah, ketika kalian di TikTok ya, mengambilnya di TikTok, nah, kalian promosikan juga di Instagram atau di WA dengan share link dan sebagainya. Oke, mungkin sekian untuk minggu ke-6 ini, singkat saja ya. Seperti kata-kata Kak Gem, yang penting kalian paham, kadang memang teori itu ketika aksi itu sangat berbeda gitu, tapi saya memaklumi juga hal-hal tersebut terjadi. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kalian punya teori kemudian praktikal, entah itu nanti sesuai atau tidak, nah, kalian bisa memakainya teori tersebut gitu. Dan sedikit kata-kata hari ini, kesuksesan dalam bisnis bukan soal beberapa besar modal yang kamu punya, tapi seberapa besar tekad dan kreativitasmu dalam menghadapi tantangan hari demi hari. Nah, kita melihat juga bahwa kondisi dunia kerja itu sedang tidak baik-baik saja. Banyak PHK, banyak juga sulit mencari kerja, banyak juga angka sarjana pengangguran. Nah, ini tentang bagaimana kalian punya ilmu survival. Mungkin sekian untuk minggu ke-6 ini, sampai jumpa minggu selanjutnya. Terima kasih.